Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan hmm, Muhammad Anugrah Pangestu, Aji Budi Nugroho, Andi Natania, Revia Prilia Maharin, dan Asik Putra Ramadan akan mempresentasikan tentang Octopus Deploy. Oke, sepertinya langsung saja. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saudara Revi. Pada saudara Revi dipersilakan. Oke, baik. Untuk penjelasan mengenai Octopus Deploy, di mana Octopus Deploy merupakan alat manajemen dalam melakukan penyebaran atau manajemen rilis yang digunakan oleh tim pengiriman berkelanjutan untuk menyederhanakan penerapan yang kompleks. Octopus Deploy ini berkaitan dengan server build dan target dari penerapan perangkat lunak, serta untuk memberi kendali atas setiap langkah dalam proses penerapan, yang mana apabila server build telah mengkompilasi dan mengemas perangkat lunaknya, maka Octopus akan mengembangkan environment dari dev and QA hingga ke produksi ataupun target penerapan seperti server Windows, server Linux, Azure, lalu AWS, lalu Kubernetes, and Google Cloud Platform. Untuk next slide boleh. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tipe dari Octopus Deploy, di mana Octopus Deploy ini terbagi menjadi dua, yaitu Octopus Cloud, yang mana Octopus Cloud ini adalah versi host dari Octopus Deploy, yang mana Octopus Cloud ini dirancang untuk hosting sendiri dan menyediakan fungsionalitas yang sama, namun terdapat perbedaan kecil dengan Octopus Server, seperti Octopus Cloud yang bertanggung jawab untuk mengambil cadangan, meningkatkan layanan, dan memelihara serta memantau sistem yang mendasarinya. Lalu selanjutnya itu ada Octopus Server, di mana Octopus Server ini adalah opsi dari penerapan Octopus Deploy yang memungkinkan kita untuk menginstal Octopus Deploy di server yang Anda kelola. Biasanya nih kita menggunakan Octopus Deploy ini di pusat data atau ketika mengontrol keamanan dan privasi instalasi Octopus Deploy itu sendiri. Baik ketika menghosting Octopus Server atau menggunakan Octopus Cloud, Octopus Web Portal, di mana tempat untuk mengelola infrastruktur proyek serta mengakses repositori bawaan, lalu memberi tim akses ke proyek, dan untuk membuat penerapan otomatis serta runbook. Untuk next slide akan disampaikan ke selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Revi, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anugrah. Pada Saudara Anugrah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari Octopus Deploy. Arsitektur dari Octopus Deploy itu sendiri ialah komposisi dari 3 komponen utama, seperti yang pertama ada server, kemudian ada agent, dan kemudian ada runner. Yang pertama itu server. Server sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka pengguna, seperti portal web Octopus, dan antarmuka API, serta menjadi mesin yang mengatur penerapan dan mendistribusikan pekerjaan ke tentacles. Kemudian yang kedua itu ada agent. Agent bertanggung jawab untuk menyebarkan file dan menjalankan script pada mesin tempat kode disebarkan. Kemudian yang terakhir ada runner. Runner bertanggung jawab untuk mengeksekusi script atas nama server atau nama agent. Oke, kemudian yang saya juga akan menjelaskan fitur-fitur dari Octopus Deploy. Octopus Deploy itu sendiri memiliki beberapa fitur utama, diantaranya yang pertama itu mengatur lingkungan seperti dev, QA, UAT, dan juga produksi. Kemudian yang kedua itu membatasi pengguna untuk digunakan di lingkungan spesifik mereka. Yang ketiga, mendukung pola penyebaran tingkat tinggi. Yang keempat, melacak penerapan dan menampilkannya di dashboard. Yang kelima, menyediakan dukungan platform tingkat tinggi yang berguna untuk integrasi berbagai alat. Kemudian yang keenam, migrasi proyek ke Octopus tidak mengubah konfigurasi yang ada. Lalu yang terakhir itu, deployment dapat diotomatisasi di lokasi maupun di cloud. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih Saudara Anugrah telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya yaitu slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Andin kepada Andin di Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari Octopus Deploy. Octopus Deploy dikembangkan untuk memiliki proses penyebaran yang sangat kuat dan fleksibel. Kedua, memberikan integrasi tanpa batas. Ketiga, memberi pengguna izin yang besar dalam hal granularitas. Keempat, ada menyediakan bagian audit yang baik dan terkelola untuk penerapan. Dan yang kelima, ada penerapan aplikasi dan basis data dapat dijalankan dengan baik. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari Octopus Deploy. Yang pertama, untuk pengguna baru, Octopus dapat membingungkan karena memiliki begitu banyak pilihan. Yang kedua, karena beberapa environment dapat diakses, UI perlu ditingkatkan. Yang ketiga, Octopus perlu ditingkatkan dengan integrasi AWS. Yang keempat, terkadang sulit untuk memahami kode repo. Yang terakhir, Octopus harus diinstal secara manual pada setiap mesin yang hosting, di mana hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Andin. Dan untuk penyampaian paparan penggunaan Octopus Deploy akan disampaikan oleh Saudara Aji. Pada Saudara Aji, dipersilakan. Oke, dari sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan Octopus Deploy. Slide berikutnya. Di sini adalah tampilan awal dashboard. Selanjutnya. Di sini ada proses yang dapat mungkin saya langsung share screen aja kali ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Oke, di sini ada tampilan default dari Octopus Cloud, yang dimana ada dashboard, ada project, ada infrastruktur, ada tenants, ada library, ada task, dan ada more, yaitu configuration. Pertama-tama kita harus dibutuhkan sebuah environment. Nah, di sini saya sudah buat sebuah space baru, yaitu bernama kelompok 9. Di sini ada environment, ada development, dan ada test. Sebelumnya di space ini kita harus membuat sebuah proses dulu yang dimana bisa kita tambahkan dengan klik add step, lalu masuk ke proses editor. Di sini kita bisa memilih seperti script, package, Google Cloud, Amazon Web Service, Azure, Certificate, Docker, Java, App, Server, dan lain-lain. Di sini misalnya seperti kita mau menggunakan script seperti Hello World. Di sini kita tinggal add yang run a script. Nah, kalau udah di add, nanti munculnya akan seperti ini. Di sini ada step name-nya bisa diubah sama execution location-nya. Setelah itu bisa kita ubah isi dari editornya, yaitu misalnya kita bisa menggunakan processing bahasa PowerShell, Bash, C, Python, dan F. Di sini kita bisa, kalau sudah kita tinggal save. Setelah itu kita tinggal pencet create release. Di sini yang rilis pertama nih ada 22.1.0. Di sini menggunakan development sama test. Jadi kita menggunakan proses yang Hello World. Kita tes.
Nah, setelah kita tes seperti ini akan loading. Kita tunggu beberapa saat. Di sini kita bisa lihat tes clock-nya. Dan di sini untuk lebih detailnya kita bisa klik verbose di test clock. Nah, di sini jadi kita muncul tulisan hello world ya. Hello world. Nah, kalau kita mau update misalnya aplikasinya, terus update-nya tuh apa aja. Jadi kita misalnya kita butuh sebuah variables. Di sini kita bisa buat variabel hello world greetings, terus nanti kita misalnya setiap ada ini kan ada environment development sama test. Jadi kita bisa hello development untuk development, hello test untuk test. Maaf. Jadi di rilis ini yang ke 22.1.1 kita coba deploy untuk development sama untuk tes. Kita deploy. Bisa kita lihat untuk tes di sini, kita pencet test log. Di sini muncul tulisan hello test. Nah, untuk yang development muncul juga hello development. Nah, ini hello development. Setelah itu ada ini, kita menggunakan proses manual intervention. Jadi kayak butuh kayak apa ya, akses khusus lah untuk misalnya kita coba untuk tes di sini hanya untuk Octopus Administrator. Di sini kita udah buat rilisnya di 22.1.2. Jadi di sini kita langsung rilis aja untuk development sama tes. Di sini kita hanya ambil yang greetings untuk worker aja. Yang hello world nggak usah. Jadi langsung kita deploy. Nah, di sini yang tes menunggu dalam antrian, sedang dalam antrian. Jadi kita harus di-assign dulu, baru bisa tampil ininya hello testnya. Jadi kita harus tambahin note, misalnya yes, terus di proceed. Nah, ini dia baru dikerjain kalau udah di assign. Oke, di sini ada audit lognya. Kita tunggu sebentar. Jadi di rilis ini itu snapshot dari proses penerapan dan aset yang kita buat dari variabel sama project yang tadi kita buat juga. Nah,
setelah di-assign dia langsung processing, langsung keluar hello test. Nah, tapi kalau untuk yang development, dia langsung muncul dia hello development. Nggak perlu untuk assign tesnya, karena dia nggak diituin kan tadi. Oke, sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Aji telah menyampaikan pemaparan penggunaan dari Octopus Deploy. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, oke, kesimpulan dari materi pemaparan ini yaitu Octopus Deploy dapat diandalkan sebagai alat manajemen penyebaran dan rilis otomatis yang dapat memberikan kita kendali atas setiap langkah dalam proses penerapan. Dengan Octopus Deploy kita mendapatkan penerapan yang bebas kesalahan dan konsisten, yang mana tidak seperti penerapan manual biasa. Kita tidak perlu membuat salinan file konfigurasi setiap kali kita berkomitmen untuk menerapkan yang baru. Octopus melacak semua penerapan baik di tempat maupun di cloud. Penggunaannya sendiri tergantung dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jika ingin melakukan hosting sendiri untuk memelihara serta memantau file, kita dapat menggunakan Octopus Cloud. Namun jika ingin menerapkan dan menginstal Octopus Deploy pada pusat data, kita dapat menggunakan Octopus Server agar dapat lebih mengontrol keamanan dan privasi instalasi Octopus Deploy kita. Octopus Web Portal merupakan tempat di mana kita akan mengelola infrastruktur proyek, mengakses repositori bawaan, memberi tim akses ke proyek, dan membuat penerapan otomatis dan runbook. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok 9. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.